Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita hingga saat ini, yang tentu saja kita tidak akan mampu menghitungnya, sebagaimana yang Allah nyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya, karena nikmat Allah yang ada pada diri kita saat ini yang kita dapatkan tidak terhingga jumlahnya. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat muda Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan memegang tangan sahabat muda tersebut, lalu mengatakan, wahai Mu'adz, maukah engkau aku berikan amalan yang tidak pernah aku tinggalkan ketika selesai melaksanakan salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan tersebut kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan kepada kita semua sebagai umatnya beliau. Sebuah amalan, sebuah doa yang beliau amalkan setiap habis salat, yang mungkin kita sudah menghafalnya, ya. Kita sudah mengamalkannya mungkin juga, yang berbunyi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 permintaan di dalam doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis salatnya, dan kita pun ya dianjurkan ya mengamalkan ini. Apa 3 permintaan tersebut? Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, mudahkanlah aku, bantulah aku untuk senantiasa zikir, ingat kepadamu. Ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijamin ya ketaatannya kepada Allah, takwanya luar biasa, imannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi ya
masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan dalam ingat kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beliau amalkan setelah habis melaksanakan salat. Ini yang pertama. Yang kedua, apa permintaan di dalam doa ini setelah meminta agar senantiasa dimudahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, agar menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ternyata perkara yang tidak mudah, yang senantiasa diingatkan kepada kita setiap para penceramah, ya, para khatib, ya, para mubalik membuka pembicaraannya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata perkara ini perkara yang tidak mudah untuk kita laksanakan karena tidak banyak orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan yang kedua di dalam doa atau amalan ini adalah wasyukrika, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik, ya, meminta kepada Allah agar kita dalam beribadah ini semakin hari semakin baik. Kita melaksanakan ibadah ini benar sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar menjadi ahsanu amala, amalan yang terbaik bagi kita, ya. Maka kita dianjurkan untuk minta kepada Allah agar memiliki amalan, ya, yang baik, amalan yang senantiasa bertambah baik dan semakin baik dari waktu ke waktu. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita, ya, ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kita, dan bersyukurlah kita, janganlah menjadi orang yang kufur. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup ini karena Allah yang menghidupkan. Kita dapat sehat, kita merasakan saat ini sehat karena Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan. Kita dapat rezeki karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita dengan ikhtiar yang kita lakukan. Tapi ikhtiar yang kita lakukan kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, seperti apapun pekerjaan kita, seperti apapun usaha kita, maka tidak akan kita dapatkan apa yang kita inginkan kalau Allah tidak mengizinkan, ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita dapatkan ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, izinkan kami sebagaimana yang diamanahkan kepada kami untuk menyampaikan berkaitan dengan hukum keluarga, ya, atau fikih keluarga. Sebenarnya ada 3 istilah mungkin yang hampir sama berkaitan dengan ini, yaitu fikih perkawinan, fikih pernikahan. Yang kami ambil adalah fikih keluarga atau hukum keluarga. Karena kalau berbicara tentang fikih perkawinan atau pernikahan, kalau dilihat dari wajah-wajahnya para jamaah ini kan sudah menikah dan, ya, melaksanakan perkawinan semuanya, kecuali yang ingin kawin lagi atau menikah lagi, itu, ya. Maka yang paling pas adalah hukum keluarga, karena insyaallah sebagian besar, ya, jamaah sekalian sudah berkeluarga, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa Islam ini merupakan agama yang sempurna, ya. Di antara bukti kesempurnaan agama Islam adalah, ya, dengan diaturnya segala aspek kehidupan umat Islam ini, termasuk dalam perkara kehidupan rumah tangga atau berkeluarga. Dan ini, ya, kalau kita melihat dari, ya, tujuan syariatnya Allah Subhanahu wa taala ini, salah satu poin dalam maqasidus syariah itu, ya, memang salah satunya ada berkaitan dengan berkeluarga atau menikah, ya.
Sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama ya, setidaknya atau sekurang-kurangnya ada 5 tujuan dari syariat Islam ini. Dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan maqasidus syariah ya. Tujuan syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Apa? 5 ya. Di antara yang dirumuskan oleh para ulama tersebut, salah satunya adalah oleh Imam Asy-Syatibi ya, rahimahullahu taala. Yang pertama adalah hifdzuddin, bahwa syariat ini tujuannya untuk menjaga agama. Agamanya apa? Agamanya Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Islam. Bagaimana cara menjaga agama Islam ini? Di antaranya dengan kita melaksanakan perintah ajaran Islam. Salah satunya kita melaksanakan sholat. Ini bagian dari ikhtiar kita, perbuatan kita dalam rangka hifdzuddin ya. Termasuk nanti di dalamnya adalah berdakwah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tujuan dari syariat ini adalah hifdzun nafs ya, menjaga jiwa ya, menjaga nyawa. Bahwa Islam hadir, syariat Allah diturunkan ke muka bumi ini salah satu tujuan untuk menjaga jiwa manusia. Sehingga apa? Di dalam ajaran Islam diharamkan, dilarang membunuh jiwa yang halal, dilarang membunuh jiwa yang tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan syariat Islam. Maka melindungi jiwa ini bagian dari tujuan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Ini juga tujuan syariat Islam. Di antara caranya bagaimana? Ya, kita menjaga akal kita ini agar tetap bersih, agar tetap jernih. Sehingga apa? Dalam Islam dilarang misalnya minum khamr ya, mabuk-mabukan, karena itu dapat merusak akal ya. Dan perlu kita ketahui, Allah mengharamkan, melarang segala sesuatu itu bukan tujuannya untuk menyusahkan kita ya. Kadang orang berpandangan ya, Allah ini kok ngelarang ini itu, Islam ini kok berat sekali ya, ini itu enggak boleh ya, minum-minuman khamr dan lain sebagainya enggak boleh, yang senang-senang enggak boleh. Ya ini memang tujuan dari syariat Islamnya. Dan keharaman yang Allah tentukan itu bukan berarti menyusahkan kita, bukan berarti Allah menyulitkan kita. Allah itu kan maha adil, maha mengetahui. Menurunkan sesuatu, memberikan perintah, memberikan larangan itu bukan tujuannya untuk menyusahkan hambanya, bukan untuk menyengsarakan hambanya, tapi sebaliknya. Sebagai ilustrasi, kalau seseorang misalnya di kehidupan masyarakat dia terhormat ya, terpandang tokoh misalnya, maka orang ini kalau ingin tetap dihormati ya, dipandang oleh masyarakat, maka dia harus membuat aturan untuk dia. Misalnya dia nggak boleh berbuat salah ya, nggak boleh menzalimi orang lain. Itu aturan yang dibuat oleh dirinya untuk dirinya sendiri. Agar apa? Agar kehormatannya terjaga, agar kewibawanya terjaga. Kalau dia melanggar aturan itu tadi, maka kehormatannya akan jatuh. Seperti itu pun Allah menurunkan yang namanya haram, larangan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kehormatan manusia, untuk menjaga kemuliaan hidup kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tadi minuman khamr misalnya, itu kan memabukkan, menghilangkan akal. Ketika orang akalnya hilang, maka perbuatan-perbuatan dosa akan mudah dia kerjakan, dan kehormatan serta wibawanya akan jatuh ketika dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah mengharamkan ini dan itu. Dan memang salah satu ya, ciri nafsu itu kan dia senang kepada yang tidak baik ya. Dia senang kepada yang buruk. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Ustaz Najamuddin sebelumnya, salah satu atau yang pertama sekali ya, perintah dalam agama kita ya, atau larangan dalam agama kita adalah jangan memperturutkan hawa nafsu. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu ini ingin yang senang-senang, ingin yang enak-enak ya, ingin yang nyaman-nyaman. Dan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu yang senang-senang, yang nyaman-nyaman ini ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang? Karena itu tujuan untuk menjaga kehormatan dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl, atau dalam istilah lain hifdzun nasab ya, menjaga keturunan. Nah,
Nah, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, bahwa syariat Islam ini ya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan umat manusia ini. Agar apa? Agar menjadi keturunan-keturunan yang baik, yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah secara baik dan murni. Dan yang kelima adalah hifdzul mal. Syariat ini juga ya tujuannya untuk menjaga harta benda di kehidupan manusia di dunia yang sementara ini. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, suatu ketika ada tokoh yang menyampaikan, idza aradtani tahdimu hadarah fi thalathin wasail. Apabila engkau ingin menghancurkan sebuah peradaban, apabila engkau ingin menghancurkan sebuah negara ya, maka diantaranya dengan 3 cara ya. Apa dengan 3 cara tersebut? Yang pertama disebutkan di sana adalah hadmil usrah. Yang pertama, hancurkan keluarganya. Maka untuk menghancurkan peradaban Islam ini, menghancurkan ya masyarakat Islam ini, salah satu cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam adalah dengan menghancurkan keluarganya. Bagaimana cara menghancurkan keluarganya? Di antara yang disebutkan dan dijelaskan di sana adalah dengan menghilangkan peran seorang ibu. Ya. Betapa banyak yang kita saksikan pada saat ini, seorang ibu tapi tidak menjadi seorang ibu. Ya. Seorang ibu memiliki anak tetapi tidak mengasuh anaknya. Seorang ibu atau seorang istri tidak menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu. Inilah di antara cara ya, musuh-musuh Islam menghancurkan peradaban Islam, peradaban umat manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata tokoh tersebut, ketika ingin menghancurkan sebuah peradaban adalah dengan cara hadmit ta'lim, menghancurkan pendidikannya. Dengan cara apa? Dengan cara ya, menjadikan murid-muridnya, menjadikan siswa-siswanya tidak menghormati dan menghargai gurunya. Betapa banyak kita saksikan saat ini ya, murid-murid itu adabnya tidak ada lagi kepada gurunya. Bahkan ketika dia sudah merasa dan mendapatkan ilmu, gurunya direndahkan dan lain sebagainya. Padahal seorang guru tetaplah guru ya. Maka di antara cara menghancurkan peradaban kita ini ya, dengan cara menghancurkan pendidikan. Kemudian yang ketiga disebutkan di sana isqatul qudwah. Yang ketiga adalah menjatuhkan wibawa tokoh panutan ya. Ini juga di antara cara musuh Islam untuk menghancurkan peradaban Islam, peradaban manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan atau menjatuhkan wibawa tokoh yang menjadi panutan mereka. Maka ini mungkin bisa juga kita saksikan pada saat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita berkaitan dengan ya, hukum keluarga. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa ya, kalau tadi tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala Islam ini, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit tentang tujuan kita menikah ya. Apa tujuan kita menikah dulu? Apakah hanya sekedar senang-senang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara ini? Tentu saja tidak ya. Kalau dulu niat kita karena kecantikan, karena harta dan lain sebagainya, maka mulai saat ini tajdidun niyah. Kita ubah niat tersebut, kita perbarui niat tersebut, kita perbaiki niat tersebut. Kenapa kita berkeluarga? Untuk apa kita berkeluarga? Maka ketika kita berdoa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu kita doakan jangan sampai hanya di dunia. Kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dunia dan akhirat. Dan itu bisa kita dapatkan kalau ada seseorang ya mempertahankan keluarganya di dunia ini kan ya semaksimal mungkin ya. Bahkan bisa jadi hidup dan mati dia akan mempertahankannya ya. Misalnya bekerja untuk keluarganya luar biasa usahanya, mempertahankan kebersamaan luar biasa, jangan sampai pisah misalnya. Bahkan mohon maaf, untuk pisah dengan anak mondok pesantren di pondok saja itu mungkin berat rasanya ya. Ini bukti ketika kita di dunia ini bahwa kita ini ingin bersama, tidak mau berpisah. Namun pernahkah kita memikirkan dengan sungguh-sungguh ya, berusaha dengan sungguh-sungguh agar
kebersamaan ini berlanjut di akhirat nanti. Karena memang Allah menyatakan kita ini bisa bersama di dunia, bisa bersama juga di akhirat. Kita ini bisa di satu tempat di dunia, di akhirat nanti pun kita bisa berada di satu tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tingkatan yang sama. Ya. Di surga yang sama, di tingkatan yang sama. Amalannya beda, tapi karena ya imannya sama, mengikuti iman orang tuanya, beribadah sebagaimana orang tuanya, maka anak keturunannya yang misalnya mohon maaf orang tuanya dulu ulama gitulah, orang tuanya dulu kiai, ustadz ya, alimnya luar biasa, anak keturunannya tidak ada yang menjadi ustadz. Ya karena memang seperti itu kadang-kadang ya, bukan berarti seorang ustadz itu punya anak, anaknya jadi ustadz juga ya. Sama dengannya misalnya seorang guru, anaknya belum tentu jadi guru. Karena itu banyak kasus sekarang, ibu bapaknya guru, anaknya satu pun tidak menjadi guru. Nah, begitu juga seorang ustadz, tidak selalu anaknya menjadi ustadz, menjadi ulama. Tapi Allah menjelaskan dalam firman-Nya, orang tuanya luar biasa imannya, menjadi seorang ulama, kiai dan sebagainya, anak keturunannya tidak ada seperti itu, tapi mereka mengikuti iman orang tuanya, beribadah sebagaimana ibadahnya orang tuanya, menjalankan perintah dan nasihat orang tuanya, maka nanti meskipun ibadahnya beda, amalannya beda, kedudukannya beda di dunia ini, tapi Allah kumpulkan mereka nanti di akhirat di tingkat yang sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kembali mereka dengan anak cucunya ya. Inilah ya keutamaan kita ketika kita memperhatikan kehidupan ya kita dalam berumah tangga. Adapun tujuan kita menikah di antara yang pertama adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat yang keempat ayat yang ketiga, "Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi. Nah, di sini jelaskan 2, 3 atau 4 ya. Ini berkaitan dengan ayat tentang ya bolehnya atau ya adanya ketentuan tentang poligami, meskipun ya menjadi kontroversi yang berkaitan dengan kedudukan atau hukumnya ya, tapi kita tidak membahas itu. Kemudian yang kedua di dalam surat yang ke-24 ayat yang ke-32, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jadi di antara perwakilan dari 2 ayat tadi, ternyata menikah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan perintah Allah, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita niatkan misalnya dulu menikah, kita menikah atau menikahkan anak kita niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa menikah itu merupakan perbuatan dalam rangka melestarikan sunnah para rasul. Ya, bukan hanya sunnah Nabi kita ya. Tapi kalau kita melihat dari 25 Nabi dan Rasul itu, sebagian besar semuanya menikah ya. Semuanya berkeluarga. Nabi Adam ya berkeluarga, Nabi Nuh berkeluarga dan seterusnya ya, kecuali ya ada beberapa nabi saja yang mungkin tidak kita jumpai dia berkeluarga. Tetapi sebagian besar para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang berkeluarga di muka bumi ini. Artinya apa? Artinya mereka ini hamba-hamba Allah yang terpilih, utusan Allah yang mungkin ibadahnya luar biasa, kesibukannya luar biasa, tapi tidak meninggalkan yang namanya berkeluarga ya. Maka ketika kita melakukan ini, bagian dari mengamalkan atau melestarikan sunnah para rasul ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajlin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka pasangan-pasangan dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa dan kitab tertentu.
Jadi Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa para nabi dan rasul sebelum nabi kita, nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jelaskan di dalam ayat ini juga memiliki pasangan atau anak keturunan. Artinya apa? Artinya para nabi dan rasul juga manusia-manusia yang berkeluarga dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, ya mungkin pada kesempatan ini ada 3 ini yang akan kami sampaikan. Ya, kita sampaikan atau lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan tujuan yang lainnya. Apa yang ketiga tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah yang ketiga adalah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang populer dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un." Kata Nabi apa? Wahai para pemuda, wahai orang yang siap menikah, kalau sudah engkau siap menikah, ya, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Ya, menikah siap secara mental maupun secara finansial, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa membentengi kemaluannya. Dan siapa yang tidak mampu melaksanakan pernikahan, baik tidak mampu secara fisik maupun tidak mampu secara mental, maka hendaklah dia saum, berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu dapat membentengi dirinya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa menikah itu merupakan perintah Nabi kita, ya, kepada orang yang sudah sanggup untuk menikah. Sanggup secara mental yang paling pertama, ya. Karena finansial itu akan mengikuti ketika seseorang ya mentalnya sudah siap, ya, finansialnya nanti akan mengikuti. Ya, syukur-syukur dua-duanya sudah matang, sudah siap, itu akan lebih baik. Nah, ini diantara tujuan ya menikah yang sudah mungkin kita kerjakan, dan mungkin anak keturunan kita akan melaksanakannya ke depan. Tentu kita kalau dulu kita belum mengetahui dan sebagainya, masih ada kekurangannya, maka saatnya kita memperbaiki pada keturunan kita. Jadi orang yang mendapatkan kebaikan itu, orang yang mendapatkan petunjuk itu, dulu dia berbuat dosa, dulu dia berbuat salah, dulu dia khilaf, tapi dia berusaha, dia berikhtiar, dia punya cita-cita bagaimana orang yang selanjutnya jangan sampai melakukan kesalahannya dulu, jangan sampai melakukan perbuatan salahnya atau dosanya dulu, ya. Ini adalah ciri orang yang mendapatkan kebaikan. Jadi mohon maaf, misalnya ada memang ya kasus mungkin di masyarakat kita, ya, dulu ketika muda dia luar biasa, ya, karena wajahnya gagah gitu, ya. Mohon maaf dengan istilah sekarang anak-anak, ya. Kemarin kami tegaskan kepada siswa kami yang dengan istilah pacaran, ya. Dulu orang tuanya pacaran, bahkan mohon maaf gonta-ganti pasangan dia, ya. Bahkan dia menjelaskan kepada anaknya, bapak dulu itu loh pas sekolah berapa pacarnya? 50 katanya. Playboy sekali bapak katanya. Maka kalau ada orang tua dulu seperti ini, dulu berbuat salah, yang dia lakukan sekarang bagaimana? Tidak menjelaskan itu kepada anaknya, tidak menyampaikan hal itu kepada anaknya. Kenapa? Karena Allah sudah tutup itu. Ada kesempatan untuk taubat, perbaiki diri, kemudian tutup itu, jangan disampaikan kepada anak keturunan sehingga mereka mengikutinya. Nah, yang harus dilakukan sekarang membentengi anak jangan sampai mengulangi itu. Maka orang tua yang baik adalah tidak mendukung anaknya berbuat maksiat. Orang tua yang benar adalah tidak membiarkan anaknya berbuat salah, bahkan tidak memberikan fasilitas kepadanya untuk berbuat maksiat, ya. Sehingga apa? Tidak ada orang tua orang tua yang benar, orang tua yang baik membiarkan anaknya berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Inilah bukti bahwa orang tua itu mendapatkan kebaikan setelah dia berbuat salah dulu. Dia sadar dulu berbuat salah, tapi jangan sampai anak keturunannya mengulangi kesalahan itu. Jangan sampai membiarkan anaknya mengulangi hal semacam itu. Bolehlah kita dulu mungkin karena tidak tahu, karena khilaf,
karena dulu kita tidak mengetahui aturannya dan sebagainya. Itu masa lalu kita, tapi jangan sampai terulang lagi di masa depan, apalagi anak keturunan kita. Inilah yang harus kita lakukan sekarang. Jangan sampai ya hal-hal yang tidak baik itu terulang. Hal-hal yang tidak baik itu dilakukan oleh anak keturunan kita, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat kita raih ya. Hidup di dunia bersama, di akhirat pun bersama. Dengan cara apa? Tadi sama-sama berada di jalan Allah, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di tingkat yang sama. Dengan apa? Dengan cara kita memahami ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ternyata syariat Allah ini tidak hanya berbicara tentang salat, tidak hanya berbicara tentang zakat, tidak hanya berbicara tentang puasa, haji dan sebagainya, tetapi ternyata juga Islam dan syariat Allah ini berbicara tentang hukum keluarga. Bahwa ya di dalam kehidupan rumah tangga ini perlu kita ya perhatikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam buku ini juga dijelaskan ya sebagai penutup, salah satunya misalnya perkataan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya siapa saja yang ingin menikah dan siapa saja hendak menggauli istrinya, maka baginya terdapat adab-adab Islam yang mesti diamalkan, namun ini justru dilupakan atau tidak diketahui oleh banyak orang. Kami ulangi, sesungguhnya siapa saja yang ingin menikah dan siapa saja yang hendak menggauli istrinya, maka baginya terdapat adab-adab Islam yang mesti diamalkan, namun ini justru dilupakan atau tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang tergolong sebagai ahli ibadah sekalipun. Ini perkataan oleh seorang ulama, bahwa ada hal-hal dalam kehidupan rumah tangga ini yang kadang kita lupakan, yang kadang kita tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mengetahui kehidupan berkeluarga ini ibadah terpanjang dalam kehidupan kita, Pak. Kita ke masjid hanya beberapa jam saja. Kita di kantor hanya beberapa jam saja. Tapi di rumah sekian jam kita berada di rumah. Maka ketika kita menggunakan sekian jam di rumah ini untuk beribadah, maka nilainya luar biasa. Salat hanya beberapa menit saja, tapi berkeluarga sampai akhir hayat kita. Maka salah satu, ada ulama yang berpendapat ibadah terpanjang dalam kehidupan kita inilah berkeluarga atau menikah ya. Kenapa? Karena ibadah dalam pernikahan sejak akad nikah sampai kita menutup usia di dunia ini semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, candanya kita, guraunya kita dengan pasangan kita itu beribadah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita melihat tayangan di TV lucu-lucu itu ya, kemudian kita tertawa terbahak-bahak, itu belum tentu ibadah ya. Apalagi kalau berlebihan, malah bisa sesuatu menjadi hal yang dilarang dalam agama kita. Tapi dalam keluarga kita bercanda, berbicara, kemudian berbincang dan sebagainya, itu akan bernilai ibadah bagi kita orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan pembuka terkait dengan hukum keluarga ataupun hukum pernikahan. Semoga yang sudah kita bina ini ya menjadi kebaikan bagi kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di dunia dan akhirat. Dengan cara apa? Kita memahami hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Ketika kita sudah berkeluarga ini seperti apa, maka semoga ke depan kita bisa bersama-sama belajar ya. Kami pun ya kita bersama-sama belajar. Tentu ini tidak mudah ya. Karena memang kebaikan itu penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Yang kebaikan itu penuh dengan tantangan, tentu kita perlu memperjuangkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.